Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di sini. Sutri Maneh. Teman-teman, kali ini saya mau membuat sambal bajak. Kenapa dinamakan sambal bajak? Nah, mungkin ceritanya awal mulanya itu begini. Kalau ada petani sedang membajak sawahnya, nah, istrinya itu membawakan bekal nasi, lauknya itu cukup sambal dengan lauk pendamping kerupuk. Nah, itu kalau nasinya panas, wah nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita makan di pondok, di tengah sawah, di gubuk tengah sawah. Lupa segala-galanya. Itu sambal itu bisa kita nikmati dengan sayur lodeh, ikan asin. Kalau di sini namanya kulup ya. Kulup itu sayuran yang direbus. Nah, mungkin itu awal mulanya. Jadi kenapa disebut dengan sambal bajak? Sambal ini kesukaan petani yang lagi membajak sawahnya waktu makan siang. Nah, adapun bahan-bahan dan langkah-langkah pembuatannya, ikuti video saya terus ya sampai habis. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama ada cabai rawit, cabai merah, bawang dan bawang merah, bawang putih. Kemudian tomat. Nah, ini sambal bajak itu yang tidak boleh lupa adalah terasi. Bu Win, terima kasih ya. Saya sudah dipaketin terasi. Ini terasinya dari Tuban. Garam sama penyedap. Penyedapnya terserah. Bisa di skip. Kemudian daun jeruk, ini biar aromanya harum sambalnya. Selanjutnya ada gula Jawa atau gula merah, padahal warnanya nggak merah. Garam sama gula putih. Nah, setelah kita kupas semua, cabai merahnya kita potong-potong untuk mengurangi isinya, jadi dipotong dulu baru kita cuci. Nah, ini semuanya habis ini kita cuci, selanjutnya kita tumis. Nah, ini tadi sudah saya cuci, sudah saya potong-potong, terus kita panaskan minyak. Apinya jangan besar-besar ya. Sini kita masukkan, kita tumis sampai layu. Nah, biasanya kita waktu menggoreng cabai itu kan lompat-lompat cabainya. Itu saya tutup saja. Ini selanjutnya, ini juga bisa mencegah dapur kita kotor. Nah, setelah kita tumis, kita blender besar ya. Nah, blender ini ceritanya ada kenangan nih. Ini hadiah dari suami saya waktu kerja di Saudi. Kan biasanya yang kalau kita masak, biasanya yang menghaluskan bumbunya itu suami saya. Mungkin dia kasihan ditinggal ke kerja di luar, akhirnya saya dikasih oleh-oleh sekaligus untuk hadiah ulang tahun saya. Kalau kemarin kan hadiahnya sederhana tapi senangnya ya luar biasa saya. Nih, nah jadi kalau sambal itu tadi kita tumis, itu pertama bisa menghilangkan bau
lengur ya, langu pada bawangnya itu. Terus yang kedua, mempermudah kalau kita waktu menghaluskan. Nah, menghaluskan ini kan nggak harus pakai ini. Kadang-kadang kan lampunya listriknya itu ada pemadaman, jadi kita pakai ulekan yang tradisional. Nah, kebetulan saya ini kan bikinnya agak banyak, jadi karena ya itulah dijual, jadi praktis pakai ini. Nah, ini nanti setelah kita haluskan agak kasar. Sambal itu kan enaknya kasar kalau bumbu halus. Ini nanti kita tumis lagi, makanya waktu memblender atau menghaluskan itu nggak apa-apa, minyaknya sekalian ikut. Jadi waktu numis itu saya sengaja kasih minyak agak lebih. Setelah bumbu tadi kita masukkan, yaitu terasinya sudah digoreng atau dibakar atau dikukus boleh. Terasi, garam, gula, penyedap kita masukkan semua, kita tutup. Nah, ini nanti kalau mendidih kan yaitu meletus, apinya sedang ya, jangan besar-besar. Kalau sambalnya gosong rasanya beda. Nah, ini sambalnya sudah mau mateng teman-teman. Jangan lupa ya, sekali-sekali diaduk. Nah, ini airnya sudah menyusut, terus minyaknya sudah kelihatan di atasnya. Nah, ciri khas dari sambal bajak itu selain pakai gula merah, itu ada air asam jawa. Makanya untuk menggantikan air asam jawa, kebetulan saya ada jeruk lemon, ini saya peras di atasnya. Nah, ini itu yang bikin mantap ya ini. Nah, ya, kita aduk kembali, tunggu sampai benar-benar menyusut airnya, biar sambalnya nanti tahan lama. Biasanya kalau di suhu ruang itu tahan sampai 4 hari, tidak basi. Tapi kalau di dalam kulkas itu bisa 3 sampai 4 bulan. Makanya sambal itu, untuk mengemas sambal itu sebaiknya sambalnya tenggelam dan minyaknya di atas. Karena apa? Minyak tadi itu fungsinya adalah sebagai pengawet, bahan pengawet dari sambal. Nah, ini teman-teman, sambalnya sudah jadi. Ini tadi sudah dingin, kemudian saya kemas. Nah, gimana cara mengemas sambal biar awet? Karena sambal itu kalau cara pengemasannya betul, di suhu ruang bisa awet 2 minggu. Kalau di dalam kulkas atau di dalam freezer lebih lama lagi. Yang pertama, sebetulnya kalau ngemas pakai itu ya, pakai botol yang ada segelnya. Jadi kita itu tahu sambal itu bisa dikonsumsi atau layak dikonsumsi apa sudah basi, cepat ketahuan. Nah, itu belinya di toko plastik. Nah, kebetulan ini sekedar untuk contoh saja. Saya kan belum jual online. Nah, ini cara ngemasnya. Sebelum wadahnya kita gunakan, dilap pakai tisu atau dikeringkan dengan hair dryer. Kemudian sendok yang kita pakai kita panaskan di atas api. Nah, satu lagi tipsnya, jauhkan dari cipratan air. Karena benar-benar sambal kita steril. Nah, air tadi kenapa kita jauhkan? Air itu memicu timbulnya bakteri, mengakibatkan sambal kita cepat basi. Jadi kalau kena air
bakterinya itu mudah berkembang biak gitu loh intinya. Ingin tahu kenapa sambal itu harus tenggelam atau terendam dalam minyak? Karena minyak itu fungsinya merupakan bahan pengawet alami, teman-teman. Minyak itu sebetulnya ya istilahnya jahat ya kalau kita mengkonsumsi banyak-banyak, karena itu bisa menimbulkan kolesterol kita naik. Gampang cara mengatasinya. Sebelum kita ambil sambalnya, kita buang minyaknya dulu. Kita iringkan atau kita miringkan begini, atau kita pakai sendok dibuang. Itu kalau sambalnya masih di suhu ruang. Tapi kalau sambalnya di dalam kulkas atau dalam freezer lebih mudah, karena antara sambal dengan minyak itu terpisah. Nah, terpisah sehingga kita kerok-kerok saja, terus nggak usah dipanasi sambalnya, karena kadang-kadang makan sambal itu kan nasinya panas. Langsung kita sendok, ditaruh di atasnya nasi panas, sudah bisa langsung kita konsumsi. Maaf, saya ngomongnya agak susah karena lagi kena sariawan, teman-teman. Nah, mengenai kita mau kemas pakai segel itu kenapa? Kita bisa mengetahui ciri-ciri sambal itu untuk layak dikonsumsi atau bukan. Dari botol itu sudah kelihatan ada semacam busa atau gelembung air, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pakai segel di botolnya itu, segelnya akan melembung. Nah, berarti itu sambalnya tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini tadi cara-cara membuat sambal bajak. Mengenai bahan-bahannya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Mudah-mudahan semua tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman, apalagi yang sekarang lagi cabai lagi murah, jadi bisa untuk ide jualan, bisa mendatangkan rezeki. Itu yang pertama. Kalau ingin memperluas pasar, sebaiknya teman-teman bisa ngurus PIRT. Nah, ini ada PIRT-nya. Nah, ini PIRT saya. Karena apa? Kalau sudah ada PIRT, kita lebih mudah untuk menitipkan ke toko-toko seperti swalayan atau toko-toko lain. Di tempat kita kan ada toko besar-besar lain. Jadi konsumen itu lebih yakin kalau untuk konsumsi produk yang sudah ada PIRT-nya. Gratis kok, teman-teman. Prosedurnya juga enggak sulit. Nanti kita punya grup IKM di kecamatan, kita bisa bantu. Monggo yang lagi punya cabai banyak, cepet-cepet mencoba resep ala saya. Terima kasih. Assalamualaikum.